Di suatu malam yang sunyi, ada seorang anak yang bernama Upin. Pada malam itu, Upin belum tidur. Ia merasa matanya tidak mau untuk tertidur. Padahal waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Upin pun merasa bosan, karena dari tadi dia belum bisa tertidur. Upin gelisah, Upin suntuk, Upin pun bosan. Lalu Upin berpikir untuk pergi keluar rumah hanya untuk melihat suasana malam itu. Upin berdiri. Upin berjalan mendekati jendela kamarnya. Lalu Upin melihat apakah pada saat itu ada badai angin atau tidak, dan ternyata tidak. Lalu Upin berjalan lagi menuju pintu untuk pergi keluar rumah. Upin pun tiba-tiba berhenti. Upin melihat saudaranya yang bernama Ipin sudah tertidur pulas. Upin takut saudaranya yang bernama Ipin terbangun. Upin berjalan perlahan-lahan dan sangat hati-hati agar Ipin tidak terbangun. Upin berpikir untuk pergi ke kamar Kak Ros. Upin ingin memastikan apakah Kak Ros sudah tertidur pulas. Upin masuk ke kamar Kak Ros. Dan ternyata Kak Ros sudah tertidur. Lalu Upin kembali keluar dari kamar Kak Ros. Upin pun berhenti. Upin merasa haus. Dan ia menuju meja makan untuk mengambil secangkir minuman hangat. Upin sudah mengambil minumannya. Dia membawa minuman itu keluar rumah. Upin pun meminum minuman itu sambil menikmati suasana malam. "Oh, aku mau ke rumah Bobo Boy Halilintar. Aku suntuk di sini," kata Upin. Upin pun mengambil sepeda yang ada di samping rumahnya. Upin menaiki sepeda itu dan bergegas pergi ke rumah Bobo Boy Halilintar. Upin pun tiba di rumahnya Bobo Boy Halilintar. Upin berjalan menuju jendela kamarnya Bobo Boy Halilintar dan memanggilnya. Tidak lama kemudian, Bobo Boy Halilintar keluar dari rumahnya. "Hei Upin, kenapa kamu tengah malam begini ke rumahku?" kata Bobo Boy. "Ada apa?" "Iya Bobo Boy Halilintar, Upin kesini ingin mengajakmu main." "Ayo kita main." "Apa? Kamu ingin mengajakku main?" kata Bobo Boy. "Apakah kamu sudah gila? Ini kan sudah larut malam, Upin." "Iya, Upin tahu ini sudah larut malam. Tapi mata Upin tadi tidak mau tertidur. Jadi Upin suntuk dan ingin mengajakmu main Bobo Boy Halilintar." "Oh, jadi kamu tidak bisa tertidur ya? Tapi kita mau main apa tengah malam begini?" kata Bobo Boy. "Gimana kalau kita pergi memancing di bawah jembatan? Kan pada malam hari biasanya ikan keluar mencari makan," kata Upin. "Wah, kalau memancing itu hobiku, aku sangat suka memancing," kata Bobo Boy. "Ayo Upin, kita memancing." "Oke, ayo, tapi kita perginya pakai motor bututmu ya Bobo Boy." "Oke deh kalau begitu, ayo kita berangkat Upin." Bobo Boy Halilintar pun mau diajak Upin memancing di bawah jembatan, karena memancing adalah hobi yang disukai Bobo Boy Halilintar. Mereka pun sampai di lokasi di bawah jembatan. Mereka tidak tahu kalau lokasi itu sangatlah angker, dan warga di sekitar banyak melihat penampakan hantu. Bobo Boy Halilintar pun mulai memancing dan berharap mendapat ikan yang banyak. Akan tetapi Upin tidak kelihatan. "Di manakah si Upin?" kata Bobo Boy. Ternyata Upin di ujung sebelah sana, dan dia melihat di situ ada mainan. "Wah, kenapa malam-malam begini ada mainan ya?" kata Upin. "Apa itu mainan anak-anak bermain tadi siang?" kata Upin kembali. "Lalu lupa dibawa pulang." "Oke, baiklah, aku akan mengambil mainan itu."
dan mengembalikan kepada pemiliknya, kata Upin. Lalu tanpa terasa takut, Upin pun berjalan mendekati mainan itu. Upin melihat mainan itu sangatlah keren dan ingin membawanya pulang agar besok dikembalikan kepada pemiliknya. Tanpa disadari, di balik semak-semak ada sesosok putih yang sedang mengintai Upin. Dan ternyata mainan itu adalah jebakan agar Upin mendekati mainan tersebut. Hantu itu pun tertawa, hahaha. Lalu hantu itu pun menghampiri Upin. Upin pun kesurupan dan tiba-tiba pingsan. Lalu dengan cepat, hantu penunggu kolong jembatan tersebut menculik Upin dan dibawa ke markas hantu. Ayo bantu selamatkan Upin dengan cara klik tombol subscribe channel ini ya, agar Upin bisa diselamatkan ya teman-teman, dan bisa kembali ke keluarganya ya teman-teman.